Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Saya Pak Kiai. Silakan. Sehat Pak Kiai. Ya, sehat-sehat orang tua. Enggak, tapi saya dengar suaranya kurang anu. Nah, itu tandanya sehat-sehat orang tua. Oh, begitu. Orang tua itu dan apa? Ah. Ibarat kayu yang sudah lapuk. Banyak cendawan yang tumbuh. Iya, iya. Cendawan hitam, cendawan putih. Begitulah kalau kayu sudah lapuk. Iya. Nah, ini saya bawakan ini Pak Kiai. Iya. Tentang kalapua. Kalapua. Bagaimana dan Itu pura-pura, itu kura-kura Pak Kiai. Kalapua itu bahasa apa dan apa? Bahasa Mandar. Oh, bahasa Mandar. Iya. Oh iya, bahasa Indonesianya kura-kura. Kura-kura. Iya, apa maksudnya dan apa? Ini Pak Kiai. Tapi sebelum itu ada orang yang bernama Ridwan ini yang kirim surat. Iya. Ada lagi dilampirkan uang 1.000 Pak Kiai. Beli perangko orang kali. Barangkali. Iya. Tapi kan tidak minta suruh balas tau? Enggak. Iya. Nah, ini kalapua. Ini. Di kampung kami banyak kalapua. Yaitu kura-kura. Iya. Kemudian kami kumpulkan dan diperjualbelikan kura-kura itu. Menurut orang kalapua itu buat gigi palsu untuk piring dan lain-lain. Pertanyaan, apakah tidak berdosa membunuhnya? Sedang saya bunuh dengan nama Allah. Yang kedua, halalkah memakan hasil kalapua kura-kura itu? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Oh itu ya dan apa? Iya. Begini dan apa? Di dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Iya. Pada jilid yang ketiga di halaman 125. Iya. Buya Abdul Hamid Hakim telah menjelaskan adanya binatang yang hidup di antara dua alam. Iya. Dua jenis alam. Iya. Dia bisa di darat, dia bisa di laut. Iya. Tapi kalau semata-mata binatang itu adalah binatang yang hidup di laut, iya, dan bisa lama bertahan di darat, iya, binatang itu tetap halal dimakan dan nabah. Oh, begitu. Iya. Walaupun dia hidup dalam dua jenis alam, tapi sebenarnya dia itu hanya binatang laut. Iya. Oh, iya. Ya, seperti ada juga binatang darat yang bisa lama hidup di lautan atau di dalam air. Nah, seperti katak. Oh, iya. Katak itu binatang darat. Binatang darat. Tapi bisa tinggal di air. Iya, agak lebih lama dia bertahan di dalam air jika dibanding dengan binatang-binatang lain. Betul. Maka keputusan Majelis Ulama tentang katak ini dan apa? Iya. Dikatakan halal membudidayakan dan untuk menjadikan diternakan. Oh, iya. Cuma untuk memakan dihindarkan, tetapi untuk memperjualbelikan, membudidayakan bagi orang yang membutuhkan seperti negara-negara Eropa, maka kata itu halal. Membudidayakannya. Iya. Itu keputusan Majelis Ulama dan Nabi. Betul. Begitu juga dalam kitab Al-Mu'inul Mubin itu pada jilid yang ketiga, dimasukkan dalam terjemahan itu kura-kura. Oh, dimasukkan dalam terjemahan itu kura-kura. Iya, kura-kura itu termasuk binatang yang dipandang sama dengan katak. Oh, ya, apa bahasa Arabnya kura-kura, Pak Kiai? Bahasa Arabnya sulhafah. Oh, sulhafah ya. Itu bahasa Arabnya. Iya. Jadi kalapua. Iya, kalapua, sulhafah. Iya. Ada persamaan. Nah, sekarang dan apa? Jika dia jual karena dibutuhkan dalam membuat gigi palsu, maka sudah jelas halalnya. Iya. Adapun memakannya, sekarang kita persoalannya apakah dia binatang darat atau binatang laut? Iya. Jika kura-kura merupakan binatang laut, itu sudah jelas halal dimakan. Iya. Menurut seorang insinyur peternakan mengatakan bahwa sebenarnya binatang itu tidak ada yang bisa hidup di antara dua alam itu. Oh, begitu. Iya. Cuma kebiasaan lama bertahan saja. Oh, iya. Nah, itu. Pada dasarnya binatang itu binatang darat atau binatang laut. Iya. Contohnya kata beliau seperti kepiting. Itu dasarnya binatang air. Iya. Cuma lebih lama dia bisa bertahan di daratan. Oh, iya. Lama-lama mati lagi. Iya, kalau selamanya di darat dia mati. Iya. Nah, begitu juga katak.
pada dasarnya adalah binatang darat. Cuma lebih lama dia bisa bertahan di dalam air. Nah, dengan demikian jelas dan naba, kalau kura-kura binatang air, maka itu sudah halal dimakan. Berdasarkan hadis, tahur ma'uhu hillu maitatuhu. Suci airnya laut dan halal binatangnya. Itu penjelasan Rasulullah masalah binatang dan naba. Halal hasilnya pakai. Itu. Kalau dia jual, dia kumpul kura-kura, dia bunuh. Ya, membunuh binatang itu tidak ada masalah dan naba. Karena memang Allah ciptakan dunia ini untuk manusia. Oh, itu betul deh. Iya. Jadi karena ada manfaat padanya, akan diambil menjadi gigi palsu, menjadi piring dan lain-lainnya, maka membunuh binatang itu tidak ada masalah karena kepentingan hidup manusia. Ya, hasilnya boleh diambil. Iya. Itu dan naba. Lagi Pak Kiai. Apa lagi? Ini masalah zakat Pak Kiai. Zakat, iya. Zakat, yaitu zakat koperasi Pak Kiai. Zakat koperasi. Iya, koperasi zakat. Nah, ini masalahnya koperasi itu kan banyak orang. Iya. Dan ada tong yang non Islam ikut koperasi itu. Iya. Nah, bagaimana wajib zakat ke koperasi ini apa enggak? Begini dan apa? Iya. Koperasi itu tidak dikenakan zakat. Iya. Yang dikenakan zakat orang-orang yang berkoperasi. Orang ya. Iya. Sama dengan PT dan apa? Orang yang mendirikan PT itu masing-masing mempunyai saham. Iya. Nah, maka saham dengan keuntungan yang mereka peroleh di dalam koperasi, itulah yang dikenakan zakatnya. Tapi tidak jumlah koperasi itu sendiri yang dikenakan zakat. Iya. Itu dan apa? Jadi yang mempunyai modal 5 juta pada koperasi, yang mempunyai modal 3 juta, yang 4 juta, itu yang dikenakan zakat bagi perorangan dalam koperasi sebagai modal dengan keuntungan yang mereka peroleh. Begitu dan apa? Terima kasih Pak Kiai. Iya dan apa? Sekarang kita kembali lagi membicarakan tentang masalah surat Rukman Haliding dari Sulawesi Tenggara. Iya. Yang ditanyakan saudara Rukman ini, adakah keterangan Lailatul Qadri ditentukan tanggal 27 Ramadan? Adakah salat Lailatul Qadar? Bagaimana caranya? Nah, itu yang ditanyakan Pak Kiai. Iya. Begini dan Abah. Kalau menurut hadis Sahih Bukhari, taharrupi Lailatul Qadri, carilah, berusahalah mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil yang ke-10 terakhir bulan Ramadan. Itu hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Iya. Jadi malam-malam ganjil berarti dan Abah 21, 23, berapa lagi? Tentu 25. Berapa lagi? Berapa lagi? Selanjutnya 27. Iya tuh, sudah 27. Habis 29. Ya. Itu namanya malam-malam ganjil. Betul. Pada 10 terakhir. Disitulah turunnya Lailatul Qadar menurut hadis Rasulullah. Iya. Nah, sekarang ada orang yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Iya. Kan juga malam ganjil dan apa? Betul. Ada lagi 17 Ramadan. Malam ganjil tuh itu. Tapi karena 10 terakhir 17 berarti tidak kena lagi dan apa? Iya. Ini begini ceritanya. Bagaimana? Itu orang yang berpendapat tanggal 27 Ramadan. Alasannya dan apa? Iya. Dalam Quran ada disebut Lailatul Qadar. Iya, betul. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Iya. Nah, Lailatul Qadar itu dan naba arti malam qadar itu hurufnya kalau dihitung secara abjad itu 9. Iya. Lailatu 4 huruf. Iya. Al-Qadru itu 5 huruf. Iya. 4 tambah 5 berapa dan 9. Dan itu dibaca dalam Inna anzalnahu 3 kali. Iya.
Kalau 3 kali 9 berapa dan Abah? Iya, jadi itu 27. Nah, itu sebabnya Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Oh, di situ. Di situ pangkal persoalannya. Iya. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Umar. Oh, iya. Ini sahabat-sahabat yang berpendirian bahwa Lailatul Qadar itu adalah jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Iya. Nah, itu dan apa alasan. Yang menambah pendapat 17 Ramadan? Nah, itu turun pertamanya surat Iqra pada malam Qadar juga. Iya. Nah, itu yang pertama kali turun, dan itu dan hanya satu kali saja turun Lailatul Qadar yang turunnya Al-Quran. Karena di belakang tidak lagi jatuh Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran tidak lagi. Hanya pengulangan saja. Itu dan Iya. Tapi berkahnya tetap berjalan terus. Alfi Syahrin itu kan berjalan terus karena ditopang oleh hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan ke pada atas, malam-malam ganjil. Iya. 10 terakhir. Jadi 21 dan apa? Iya. Tapi menurut pendapat Ibnu Hazmin, itu Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil. Iya. Sekiranya Ramadan 30. Iya. Tapi kalau Ramadan itu 29, Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam-malam genap. Itu pendapat? Iya. Nggak ada hadisnya? Pendapat Ibnu Hazmin. Jadi malam-malam genap itulah jatuhnya Lailatul Qadar. Jadi 20, 22, 24, 26, 28 habis. Iya. Jadi berapa malam itu dan Abah? Jadi 5 malam itu? 5 malam. Iya. Nah, kalau Ramadan 30 jatuh pada malam-malam ganjil, berapa malam pula dan Abah? 5. Iya, sama-sama. Iya. Itu pendapat. Itu pendapat. Iya, Jadi di sini sudah 2 pendapat. Iya. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil, ya, itu hadis. Iya. Ya. Tidak dinyatakan Ramadan 29 atau 30. Tapi Ibnu Hazmin berpendapat malam-malam genap bila Ramadan 29, malam-malam ganjil bila Ramadan 30. Iya. Maka Ibnu Umar tadi dengan Ubay bin Ka'ab serta Abbas berpendapat Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan, juga malam ganjil. Iya. Sekarang pendapat Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Bagaimana Hafiz Ibnu Hajar? Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan malam Qadar itu akan jatuh pada tanggal-tanggal malam-malam ganjil sesuai dengan hadis. Iya. Jadi apa yang dicantumkan oleh hadis, beliau berpijak dengan itu saja, tidak usah dipikirkan makna-makna yang lain. Iya. Nah, sekarang saya pendapat begini lagi Pak Kiai. Apa lagi? Menurut pendapat umum, itu Lailatul Qadar itu turun. Waktu dia turun, air beku. Iya. Angin berembus sepoi-sepoi basah. Dan selain-lainnya. Dan sinar udara terang benderang. Iya. Tidak hujan. Tidak tong panas sekali. Iya. Begini dan Abah. Iya. Kalau kita bicara menyangkut Lailatul Qadar dan Abah, lebih kurang ada 40 hadis yang menyatakan macam-macam peristiwa pada malam Qadar itu. Yang mengatakan air membeku, pohon-pohon bersujud kehadirat Tuhan, ya ke Ka'bah ya. Tetapi sayang semua hadis itu palsu dan Abah, atau hadis lemah yang sulit dipercayai. Iya. Itu dan Abah. Saya mau tanya sama Pak Kiai tadi itu. Kalau hadis itu palsu, kenapa tidak ada orang yang mendapat Lailatul Qadar di dunia ini? Itu. Jadi orang mendapatkan Lailatul Qadar dan Abah, itu apa namanya? Tidak ada yang tahu bahwa saya dapat Lailatul Qadar. Yang tidak ada yang tahu. Tidak ada. Iya. Kalau dia mengatakan bahwa saya dapat Lailatul Qadar, hebat betul dia. Iya. Sebab apa? Nabi sendiri tidak pernah menyebut diri beliau mendapatkan Lailatul Qadar, tapi beliau malah mengatakan memang saya merasakan ada mendapatkan Lailatul Qadar, tapi saya tidak ingat lagi.
Nah, itu gambarannya dan apa? Oh iya, jadi Nabi sendiri sudah lupa. Iya, Oh, supaya tidak menjadi patokan bagi umat ini. Wah, Nabi dapat Lailatul Qadar tanggal sekian, jam sekian, tentu juga akan berulang kembali seperti itu. Oh iya, nanti jadi musyrik lagi karena hari tanggalnya. Iya dan apa? Iya. Nah, jadi kita nanti terjadi penyimpangan. Betul. Sekarang dan apa? Iya. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sama dengan 17 Agustus. Jadi yang pertamanya saja proklamir kemerdekaan itu sekadar ulangan yang lain. Oh iya betul. Itu ya. Memang dari segi turun Al-Quran sudah benar dan apa? Oh iya, dari segi keturun Quran. Iya, sudah benar. Iya. Tetapi dari meski berkah sesuai dengan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 6 itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Iya. Bagaimana surat Dukhan? Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Iya. Kami turunkan Quran itu pada malam penuh berkah. Iya. Berkah dari Al-Quran itu ialah adanya yang dikatakan khairum min alfi syahr. Iya. Itu berkah yang terdapat. Betul. Ya. Itu hikmahnya menurut Imam Malik dalam kitab Muwatta, dalam hadis yang beliau riwayatkan sendiri, beliau katakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maral umami qablahu. Ya. Faka'annahu taqasara a'mara ummatihi. Iya. Alla yablughu minal amali misla ma balagha ghairuhum fi tulil umri. Fa'atahu Allahu lailatal qadri wa ja'alaha khairan min alfi syahrin. Artinya Pak Kiai? Artinya, iya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Allah umur umat-umat sebelum beliau. Iya. Setelah Nabi melihat umur umat yang lalu, seakan-akan terlalu pendek umur umatnya. Iya. Bahwa mereka tidak akan sampai daripada amal-amal yang mereka akan semisal apa yang mereka amalkan oleh umat yang lalu. Iya. Karena panjang umurnya. Maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Iya. Itulah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Nah, pengertiannya dan apa? Setelah Nabi melihat umur umat lalu 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Iya. Nah, umat Nabi Muhammad umurnya cuma 6 sampai 70. Iya. Seperti beliau sendiri katakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in qalilum ma tajawwazu minhum. Iya. Umur umat saya antara 60 sampai 70. Terlalu sedikit yang melewati 70 tahun ke atas. Iya. Nah, berdasar itu dan apa? Orang beramal 800 900 tahun. Iya. Umat Nabi Muhammad beramal 60 70 tahun. Iya. Apakah kira-kira akan sampai sama banyaknya amal mereka? Bagaimana kira-kira? Tentu tidak sama. Tidak sama. Iya, tentu. Nah, kalau demikian dan apa, alangkah ruginya umat Nabi Muhammad. Karena sedikit ya amalnya. Tidak rugi Pak Kiai. Karena ada Lailatul Qadar. Itu sebabnya. Itu sebabnya Allah memberikan Lailatul Qadar. Oh iya. Itu. Kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali seumur hidup dan nambah. Iya. Berarti 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Iya. Nah, kalau dia dapat 10 kali dikali aja dan nambah 83 tahun 3 bulan kali 10. Iya. 820 berapa? 833. 833. Nah, ditambah umurnya 60. Oh, iya. Nah, dengan demikian amalnya tidak kurang dari umat yang lalu. Betul. Inilah hikmahnya Lailatul Qadar yang akan tetap berjalan sampai kiamat dan apa? Betul itu. Jadi kita beramal sesuai dengan Quran. Iya. Dan apa? Iya. Nah, lantas apakah ada di antara manusia itu yang tahu dirinya dapat Lailatul Qadar? Nah, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cuma nanti di akhirat terdaftar saja. Oh, iya. Setelah disket kita terima di dalam Quran dikatakan
innal abrara lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqun. Orang baik-baik itu sudah disimpan catatan amalnya di illiyin. Tahukah kamu apa itu illiyun? Illiyun itu adalah kitabum marqun. Catatan amal yang sudah terekam. Nah, catatan amal yang sudah terekam ini kalau istilah komputer dan apa disket. Oh, disket. Itu. Oh, istilah komputer itu Pak. Itu istilah komputer dan apa. Iya. Begitu nanti diterima disketnya, ditekan tombolnya. Begitu ditekan tombolnya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Artinya sudah terurai seluruh amal perbuatan baiknya. Iya. Di situ sudah tertulis bahwa dia mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar. Berarti nilai amal umurnya itu berarti 833 tahun 3 bulan. Betul. Coba Dana bayangkan. Itu Dana. Memang berkahnya itu tetap ada Pak. Tetap ada. Itu Dana. Hanya Lailatul Qadar itu 1 kali. Yang membawa turun Al-Quran. Yang membawa turun Quran. Tetapi kalau kita beramal sesuai dengan Quran, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Dana Nabi ditanyai, siapa-siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Waktu itu Nabi menjelaskan malaikat itu turun mengucapkan salam. Begitu diucapkan salam, jika orang itu berada pada 5 posisi, dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apa 5 posisi Pak Kiai? 1, dia sedang sholat. Oh, dia sedang sholat. Kalau posisinya sedang salat, Lailatul Qadar turun, malaikat mengucapkan salam, maka dia dapat Lailatul Qadar. Cocok. Yang pertama, sedang posisinya salat. Yang kedua Pak? Yang kedua sedang berzikir. Sedang berzikir. Bukan sedang menonton di televisi. Bukan, sedang berzikir dan apa. Jadi kalau begitu tidak apa-apa kita nonton televisi ini. Sedang zikir. Yang kedua, yang ketiga sedang baca doa. Sedang baca doa. Iya. Itu yang ketiga. Yang ketiga lagi. Yang keempat. Sedang membaca Quran. Sedang membaca Quran. Yang kelima. Yang kelima sedang memberikan pertolongan terhadap orang yang menghajatkan pertolongan. La ilaha illallah. Betul ini Pak. Tidak ada televisi satupun disebut. Tidak ada. Bioskop tidak ada tahun disebut. Video tidak ada. Kalau begitu pakai memang Quran lebih baik ini. Tetapi Nabi juga menjelaskan dalam kalimat lain. Apa? Walaupun berada pada 50 sisi, tapi Tuhan tidak memberikan kurnia Lailatul Qadar kepadanya. Lalu dia kan tidak dapat. Tidak dapat dia. Padahal dia berada dalam sholat. Berada dalam menjalankan zikir, berdoa, tapi tidak dikasih kurnia Lailatul Qadar. Ada apa sebabnya? Pertama, orang yang meminum tua. Oh. Dia puasa bukannya minum tua dan apa? Oh iya. Jadi yang pertama orang peminum tua, ya. Orang peminum whisky, ya, orang pemabuk. Nah, tuh. Ya. Dia puasa juga. Nah, itu. Yang kedua dan apa? Ya, yang kedua. Orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada ini tidak akan diberikan kurnia Lailatul Qadar. Iya. Walaupun dia dapat. Walaupun dia menemukan dalam sholat. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang baku bombe. Oh, orang yang baku bombe, yang tidak baku omong dengan orang lain. Tuh. Jadi bombe apa artinya dan apa? Iya. Bermusuhan. Iya, bermusuhan. Satu dengan yang lain. Iya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Oh, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Iya. Sama tadi dengan orang yang minum ballo. Itu. Jadi semuanya 4 macam mereka ini tidak diberikan Lailatul Qadar. Oh, yang kelima tidak ada lagi. Yang kelima. Kalau kau dimasukkan apa, tapi itu sudah prinsip orang yang tidak puasa. Oh, iya. Tapi ada juga orang yang tidak puasa karena haid. Iya. Tapi dasarnya orang itu berpuasa. Iya. Tapi dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan apa? Oh, iya. Tidak puasanya itu bukan karena tidak maunya, tapi karena larangan agama menjalankan puasa karena haidnya. Oh. Nah, itu tetap dia dapat Lailatul Qadar kalau di saat dia berzikir Lailatul Qadar turun. Tetapi sebaliknya orang yang memang tidak mau puasa. Oh, iya, yang tidak mau puasa. Itu yang tidak dapat. Tidak dapat, walaupun dia pergi sembahyang. Iya. Itu dan yang ketiga selanjutnya pakai apa lagi? Wanita hamil.
Kan tidak puasa toh? Iya, itu termasuk sama dengan yang tadi. Mereka pada dasarnya orang yang wajib menjalankan puasa. Iya. Cuma halangan itu karena halangan keagamaan yang melarang dia puasa. Iya. Tapi ada orang yang tidak disuruh agama dan dia tidak ada halangan, tapi tidak mau puasa. Iya. Ini tidak dapat nilai Lailatul Qadar. Oh, iya. Jadi kalau begitu memang tinggi betul itu Lailatul Qadar. Kalau kita dapat la ilaha illallah bagus bukan sekali. Dan kita diperintahkan berusaha. Iya. Karena itu Nabi membangunkan keluarganya, diikat pinggangnya kuat-kuat untuk lebih banyak bangunnya dari tidurnya. Oh, iya. Oh, diikat pinggangnya itu bagaimana Pak? Supaya dia kuat bertahan. Oh. Itu dan Abah. Dari tidur sedikit. Kurang tidurnya, banyak bangunnya. Oh, iya. Terbalik dan kita. Iya. Makin dekat berakhir Ramadan ini, di mana di situ turun Lailatul Qadar, malah masih bertambah kurang isinya. Iya. Ya, 10 pertama ramai. 10 terakhir berkurang. Iya. Malah ada yang tinggal imam dengan tukang azan. Jamaahnya tidak ada yang muncul. Iya. Ini dan Abah. Ini benar caranya. Dianggap Ramadan sama dengan tebu. Makin ke ujung makin hambar. Padahal Ramadan sama dengan kelapa, makin tua makin berminyak. Karena di situ tersimpan Lailatul Qadar. Iya. Sama saja dengan ekor tikus. Ekor tikus makin ke ujung makin kecil. Itulah itulah Saudara Rukman dari Sulawesi Tenggara. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Sulawesi Tenggaranya di mana itu dan apa? Di Tenggaranya di apa itu? Di daerah kecamatannya Pak Kiai. Suropati apa ini? Oh iya. Ini Jalan Suropati. Iya. Muna, Kabupaten di Muna. Kabupaten Muna. Sulawesi Tenggara. Iya dan apa? Iya. Kalau begitu Pak Kiai. Apa? Saya permisi dulu deh. Mau pulang dan apa? Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.